Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di ngaji narasi online. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita, yakni hadis ke-6. Hadis ke-6 dari bab ikhlas, ya, kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini sangat menarik karena bicara tentang harta yang kita simpan. Kalau kita udah meninggal, harta kita seperti apa? Apakah boleh disedekahkan semua atau seperti apa? Simak sampai habis kajian kali ini dari kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurasyi az-Zuhriyyi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Ahadil asyarah al-mashhud lahum bil jannah. Jadi beliau ini, Abu Ishaq ini adalah salah satu dari 10 orang yang syahid dan dijanjikan surga bagi mereka. Ini Rasulullah yang ngomong. Ini salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, syahid masuk surga. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Beliau berkata, ya, Waqqas ini berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi aku, katanya. Ya'uduni ama hajjatil wada. Beliau menjenguk, ya, datang, ya, menjenguk aku waktu itu tahun Haji Wada, ya. Min waja'in ishtadda bi. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk aku karena wajah, ini penyakit yang ishtadda, yang kronis, ya, semakin parah gitu, ya. Jadi beliau ini punya penyakit yang semakin parah dan Nabi datang. Ini menunjukkan, sampai di sini dulu ya. Sampai di sini ini menunjukkan bahwa Nabi punya tradisi kebaikan. Kalau ada orang sakit datang, beliau jenguk. Ini tradisi kebaikan. Ya, banyak yang orang mau datang ke tempat orang sakit itu kalau ada sebab. Ya. Tapi menguatkan hati untuk sering datang kepada orang sakit, menjenguk mereka sehingga orang itu punya semangat hidup, semangat untuk agar sehat, itu penting, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Jadi mari sama-sama pada tahap ini, baru sampai sini ya, pelajaran pertama, kalau ada orang sakit datang. Tapi gunakan adab ketika menjenguk. Ya, kalau menjenguk orang sakit, jangan cerita yang aneh-aneh. Ya, beri semangat dia untuk terus mau memperbaiki, ya, dirinya agar tetap sehat sehingga kemudian bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itu yang paling penting. Jangan cerita, aduh, tetangga saya kemarin penyakit itu mati. Ini mau jenguk atau buat orang stres. Jadi kalau datang kepada orang yang sakit, jangan buat dia stres. Ya, dan nggak perlu lama-lama, dia mau istirahat. Ya, ini menjenguk orang yang sakit. Ini diajarkan oleh Rasulullah.
Fakultu lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku qad balagha bi minal waj'i. Sungguh ya wahai Rasulullah, ini penyakit sudah berada pada diriku, ya. Penyakit ini udah coba mata roh sebagaimana yang kau lihat ya Rasul. Ini penyakit udah kronis, udah parah ya Rasul. Sebagaimana yang kau lihat. Ya. Jadi ini curhat. Ya, curhat kepada Rasul, ya Rasul, aku ini sudah sakit yang sangat tidak baik dan engkau ya Rasul sudah melihatnya. Gitu ya. Wa ana dzumalin, dan aku ini punya harta ya Rasulullah. Wala yarisuni illa ibnatun li, dan aku tidak kalau harfun nafi ya, ketemu dengan istisna itu sebenarnya kalau dalam penerjemahan dibuang semua. Dan aku itu akan mewarisi hartaku itu hanya kepada ibnatun, satu anak perempuan yang aku miliki. Jadi aku ini cuma punya anak satu perempuan. Sedangkan aku ini punya harta, ya, banyak lah gitu. Dan ini kejadiannya di Mekah ya, sebelum hijrah, sebelum hijrah. Dan aku ini punya harta, tapi anakku cuma satu perempuan. Afa atasaddaqu bisulusai mali. Apa aku ini sedekahkan saja ya Rasul 2/3 dari hartaku? Karena aku ini punya harta banyak nih. Anakku cuma perempuan satu. Apa aku sedekahin aja 2/3-nya ya Rasul? Qala, maka Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW berkata, la, nggak boleh. Jangan. Nggak boleh. Fakultu, aku bertanya lagi, fasyatru ya Rasulullah, kalau setengah aja gimana? Kalau setengah dari hartaku aku sedekahkan aja gimana ya Rasul? Kata Rasul, faqala la, jangan. Nggak boleh. Lalu aku bertanya lagi, qultu fasulus, ya Rasulullah kalau sepertiga aja gimana? Ini aku ini bingung ya Rasul. Punya harta cuma anak satu perempuan. Ya, apa? Dah sepertiganya aja Rasul saya sedekahin gimana? Qala as-sulus. As-sulus kasir. Sepertiga. Sepertiga itu banyak katanya. Au kabir, ya besar. Sepertiga itu ya besar. Kata Rasul. Lalu Rasul meneruskan, innaka ya antazara warasataka aghnia, kamu itu sungguh kalau meninggalkan keturunan ya yang kaya, yang aghnia itu kaya, artinya punya harta, ya, punya keturunan yang kemudian harta itu kamu modalkan kepada anakmu, yang menjadi harta lanjutan, itu khair, itu sangat baik, ya baik sekali itu buat kamu. Ya. Bayangkan Rasul ngomong, gini, kamu punya anak, ya. Kalau kamu punya anak, ketika kamu meninggal, dia kaya, itu bagus. Min antazarahum alatan yatakafafuna nas, ketimbang kamu tinggalkan keturunan ala ya yatakafafuna nas, minta-minta. Ya mengadahkan tangan ke orang lain, tolong bantu saya gitu ya. Nggak boleh itu. Kamu harus meninggalkan keturunan yang tidak akan minta-minta kepada orang lain. Jadi harta itu harus dipersiapkan juga untuk mereka. Ya. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, lan tunfiqa nafaqatan, itu tidak akan menafkahkan harta tabtaghi biha wajhallah, yang itu semua diharapkan untuk mendapatkan ridho Allah, illa. Ini ketemu lagi ya, lan ketemu illa itu sebenarnya dibuang. Jadi kalau penerjemahannya gini, sesungguhnya kamu ketika menafkahkan harta nafkah yang itu niatnya adalah mengharap ridho Allah, maka ujirta alaiha, maka kamu akan dapat pahalanya.
Hatta sampai mataj'alu fi imra'atak. Sampai kepada hal yang sangat kecil sekali, yakni apa? Menyuapkan makanan ke mulut istri. Itu kan apa ya, sepele itu ya. Tapi itu ketika engkau mengharap ridho Allah, menyuapkan makanan ke istrimu, maka bernilai ujirta, diberikan ganjaran kebaikan. Kamu itu diberikan ganjaran kebaikan. Ya, artinya memberikan sedekah itu bahkan hanya untuk ke istri, nafkah, itu bagian dari harta tadi. Ya, subhanallah. Kebayang nggak sih sebenarnya? Kita akan ngajak sedikit berpikir begini. Pertama, ada dua hal ya. Pertama, Nabi itu mengingatkan kepada kita semua ketika kita punya anak agar tidak menghabiskan harta itu. Karena anak-anak adalah keturunan-keturunan yang nanti dampak utamanya adalah memberikan kebaikan juga kepada dirinya meskipun sudah wafat. Gitu ya. Maka saya pernah nulis dulu, saya lupa tahun berapa, cukup lama itu. Ya, dan ini bagian dari disertasi saya dulu itu, saya katakan apa? Prinsip kewarisan itu sesungguhnya adalah kewarisan produktif. Ya, kewarisan produktif itu adalah kewarisan yang prinsip utamanya adalah harta tidak dibagi, tapi menjadi modal besar bagi anak-anaknya yang kemudian anak-anak tersebut mendapatkan manfaat dari harta yang ditinggalkan orang tua, bukan dibagi. Sistem pembagian waris yang diungkapkan dalam Al-Quran itu prinsipnya adalah ketika trouble, ketika ada masalah di dalam keluarga yang meributkan harta peninggalan atau tirkah peninggalan orang meninggal. Karena sudah ribut, ya sudah dibagi. Maka ada pembagian anak, istri, ya, anak perempuan, ada bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan dari Allah dalam ilmu mawaris. Tapi dalam konteks normal, sesungguhnya prinsip dari harta itu adalah sebagaimana hadis ini. Harta itu bisa dikelola. Dikelola, lalu kemudian nanti anaknya mengelola, maka seluruh kakak adik semua menghidupkan harta itu, bisa sedekah banyak, maka kemudian nanti cucu-cucunya sama menghidupkan kembali hartanya. Nah, harta ini terus mengalir. Dia bisa sedekah nanti, dia bisa berwakaf nanti, dia bisa berinfak, ya, yang tentunya zakat dari harta tersebut. Dan anak-anak tidak akan menjadi alatan yatakaffafunan nas, menjadi anak-anak yang hanya mengadahkan tangan meminta pertolongan orang lain. Ini setelah sekarang itu cerita baik-baik, ujung-ujungnya ada 100. Aduh, lama-lama kena pinjol, ya. Hati-hati pinjol. Ya, makanya ini pinjol ini termasuk dari efek harta yang tidak dikelola dengan baik. Ya, pinjol. Nah, nanti ujungnya alatan yatakaffafunan nas, menjadi keluarga, anak-anak, keturunan yang meminta-minta pada orang lain. Hati-hati pinjol. Ya, ingat sahabat-sahabat ngaji narasi online, hati-hati agar tidak terkena jebakan jeratan pinjol. Agar itu tidak juga menjadi beban bagi istri ya, atau suami dan anak-anaknya, apalagi kalau orang tua masih ada. Berat. Nah, maka yang pertama itu adalah prinsip dari harta itu adalah untuk kemaslahatan dari seluruh keturunan yang ada. Itu prinsip dari harta. Yang kedua adalah bahwa apa yang kita lakukan kadangkala kita menafikan orang dalam rumah. Padahal dalam Al-Quran sering kita mendengarkan alal akrobun, alal akrobin, maaf. Orang dekat. Ya. Jadi orang-orang dekat itu sebenarnya lebih berhak untuk menikmati harta kita.
Ya, bahkan istri kita suapkan makanan itu seorang sepele, tapi itu jadi pahala. Kapan? Yakni apa syaratnya tadi? Mana tadi? Syaratnya adalah tabtaghi biha wajhallah. Berharap akan adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadis yang lalu kita bahas ya. Kita salah ngasih aja tetap dapat pahala. Mau ngasih ke orang lain tahu-tahu dapat di anak. Anaknya tetap dapat uangnya, dapat hartanya, yang ngasih tetap dapat pahalanya. Nah ini sekarang kita bicara tentang harta yang kecil yang masuk diterima oleh siapapun, bahkan istrinya saja bentuk nafkah. Maka itu menjadi nilai yang kuat. Kapan? Mengharap ridha Allah. Ini hebatnya keikhlasan itu. Itu ikhlas itu apa? Hanya harap ridha Allah. Karena apa yang kita punya ini nggak ada sebenarnya. Titipan dari Allah. Qala, lalu ia berkata, fakultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah teman-temanku ini, sahabat-sahabatku ini akan meninggalkan aku ya Rasul. Ini beliau kan di Mekah. Sedangkan sahabat-sahabat ini sudah mulai mau hijrah. Ya, sudah mulai hijrah semua dan Nabi kan yang paling terakhir hijrah itu. Apakah nanti ini aku ditinggalin ya Rasul di Mekah ini sampai aku mati di Mekah ini? Ya, Rasul bersabda innaka lan tukhallaf. Kamu gak akan ditinggalin. Sudah, tenang. Ini hebat ya. Coba dengerin. Ada orang sakit. Curhat tentang harta. Udah clear. Yang kedua dia curhat tentang pribadinya. Ya Rasul ini orang udah mau pergi semua hijrah. Apa aku ditinggalin ya Rasul? Ketika ada orang curhat ketika sakit, dengarkan. Dan sampaikan ungkapan yang baik. Kata Rasul apa coba bahasanya ya? Innaka lan tukhallaf. Kamu gak akan ditinggalin. Tenang. Kalau ada orang sakit sudah aman, insya Allah sehat, insya Allah. Dokter nanti jadi wasilah kebaikan agar kamu bisa sehat. Nanti minum obatnya, insya Allah cepat sehat. Itu penguat. Ya, ini yang dimainkan adalah psikologi. Ada orang sakit, psikologinya dibangun dengan psikologi positif. Jangan dengan psikologi yang memberikan informasi buruk sehingga malah takut mati. Ya, semua orang kalau sakit itu pasti takutnya kemana-mana. Maka berikan informasi positif, membangun psikologi positif pada orang-orang sakit. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Lalu Rasul katakan, sudah gini, fata'amal amalan. Kamu kerjakanlah, beramallah. Ya. Sudah gini aja, kamu gak usah takut, kamu gak akan ditinggalin. Gini, kamu beramallah dengan satu amalan saja, tabtaghi biha wajhallah, yang itu fungsinya mengharap adalah ridho Allah, maka illah, ingat kita buang lagi lan ketemu illah, kita buang dua-duanya, isdatta. Kamu itu nanti bertambah pada dirimu bihi dengan cara beramal baik tadi, darajatan warifatan. Gini, udah kamu tenang aja. Kamu gak akan ditinggalin. Nanti gini, kamu beramal dengan satu amalan yang baik. Amalan itu dengan niat mengharap ridho Allah. Sudah gak ada yang lain. Hanya mengharap ridho Allah. Nanti kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Dan kamu akan dimuliakan setinggi-tingginya. Wala'allaka an takhallafa hatta tantafi'a bika aqwamun. Dah. Ini ya. Kamu santai aja. Ya. Kamu gak akan ditinggalin oleh mereka. Ya. Nanti kamu akan mendapatkan manfaat yang lebih hebat dari mereka. Ya. Kamu nanti diberikan umur panjang lah istilahnya gitu ya. Dan kemungkinan kau akan diberikan umur panjang. Ya. Hingga kapan? Ya, aqwamun yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Ya.
Kemungkinan engkau akan diberi umur panjang hingga satu kaum nanti merasakan manfaat darimu dan kaum yang lain akan mendapatkan penderitaan darimu. Ya, ini siapa yang mendapat penderitaan itu siapa? Orang-orang yang mengganggu, memberikan tekanan ya, pada kaum muslimin di Mekah saat itu karena belum hijrah ya. Ya, intimidasi dari mereka itu nanti mereka yang wa yudharra, ya, mereka akan diberikan kemudorotan. Ya, jadi udah tenang. Kamu nanti umur panjang lah, insya Allah. Insya Allah kamu umur panjang. Nanti banyak orang dapat manfaat dari kamu. Nasihat-nasihat ya. Dan nanti orang-orang yang nyakitin kamu itu udah insya Allah nanti mereka dengan sendirinya akan mendapatkan kemudorotan. Orang sakit biasanya macam-macam pikirannya. Minta maaf, minta maaf. Kadang-kala kalau kita sakit, aduh, kalau bahasa Serangnya apa, anak si ngirim, ada yang ngirim. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau kita sakit mulai, oh ada yang ganggu saya, ini kayaknya dia nih. Hilangkan suuzon itu. Ya, dan kalau kita datang kepada orang yang seperti itu, yang cerita seperti itu, sampaikan padanya, udah insya Allah kamu sehat, insya Allah panjang umur. Nanti kalau ada orang yang menyakiti kamu, insya Allah nanti dia dengan sendirinya akan mendapatkan kemudorotan. Udah kamu tenang aja, istirahat, minum obat, sehat. Ingat ya, kalau datang kepada orang sakit, bangun psikologi positif kepada mereka. Ini ilmu dari Rasul. Lalu kemudian yang terakhir, kalau datang pada orang sakit, ya setelah memberikan nasihat padanya, memberikan masukan psikologi positif padanya, ya lalu doakan. Yang terakhir itu doakan. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Allahumma amdi li ashabi hijratuhum, ya Allah, sudahlah, insya Allah langsungkan hijrah para sahabatku dan jangan engkau wala turadduhum, dan jangan engkau membuat mereka kembali ala aqabihim, ke belakang. Maksudnya apa? Menjadi murtad. Ya Allah, buat mereka semua ini ya Allah untuk bisa hijrah, gitu ya prinsipnya ya. Allah mudahkan jalan mereka untuk bisa hijrah, dan jangan engkau buat mereka ya Allah kembali ke belakang menjadi orang-orang yang meninggalkan Islam atau murtad, lari dari Islam. Ya, buat mereka semua aman ya Allah. Nah, ini Rasul. Ya, dan hadis ini ya ingin memberikan kepada kita semua pemaparan penjelasan bahwa sebagai seorang muslim yang baik, kita tidak boleh, pertama ya, tidak boleh meninggalkan harta, meninggalkan ketidakadaan harta kepada anak-anak, kepada keturunan. Siapkan harta itu, meskipun tidak banyak, tapi itu bisa jadi modal baginya. Sedekah boleh, nggak ada masalah. Sedekah nggak ada masalah kok. Ya, jadi Rasul ini hanya menjelaskan, nggak ada masalah sedekah. Tapi kamunya lagi sakit, kamu butuh obat, nanti anak-anak kamu mau ngurusin kamu, gitu ya. Nggak apa-apa sedekah. Bahkan kata Rasul, gini aja, nggak usah kamu keluarin semua harta itu, bahkan kamu nyuapin istri aja udah jadi sedekah, udah jadi nafkah, itu sedekah itu nilainya. Ya, sampai begitunya Rasul mengingatkan kepada kaum muslimin. Dan kalau sudah ada orang yang sakit, selain bicara harta tadi, juga sampaikan ungkapan-ungkapan positif kepadanya untuk dia terus mau membuat dirinya sehat. Ya, karena kalau dibangun pikiran-pikiran kita ya menjadi pikiran yang positif, mindset kita itu dibangun untuk kesehatan, itu mempermudah ya, seluruh jaringan-jaringan di dalam tubuh kita ini ikut positif, mempermudah mereka melaju pada jalur yang sehat tubuh kita. Tapi kalau pikiran kita udah jelek, ya pikiran kita udah nggak benar, semua ikut sakit. Maka bangun pikiran positif, lalu ketika ada orang sakit, ungkapkan ungkapan positif,
bangun psikologi mereka menjadi dalam bentuk psikologi positif sehingga orang akan cepat sehat. Saya kira itu dari kita pembahasan pada hari ini, yakni ngaji pada hadis ke-6 bab ikhlas kitab Riyadhus Shalihin. Ikhlaslah karena tabtaghi wajh Allah, mengharapkan ridha Allah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Mengharap ridha Allah, bukan karena ingin dipandang baik oleh orang lain, ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, tidak, tapi karena Allah, karena Allah, karena Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan hidayah darimu, dan bangunlah ya Allah hati kami ini menjadi istana yang kuat di mana Engkau turunkan ma'rifat pada diri kami semua. Amin ya rabbal alamin. Wa faqalallahu jami'a lima yuhibbu wa yardah. Ketemu lagi dalam kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.